Masalah ekonomi merupakan masalah yang sulit dalam kehidupan. Banyak orang yang bunuh diri, rela menjual diri sendiri, bahkan putus sekolah. Tapi tidak seperti narasumber kita kali ini, yaitu Kang Ahmad Mauludin Mubarak, atau biasa disebut dengan Kang Ahmad. Baginya, masalah ekonomi tidak menjadi penghalang bagi dirinya untuk melanjutkan studi, aktif di organisasi, bahkan berprestasi. Yuk langsung aja kita sapa orangnya. Assalamualaikum Kang Ahmad. Waalaikumsalam, Indah. Iya, oke sebelumnya aku mau ngucapin dulu selamat datang di Booster Podcast. Dan sebelumnya kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka ta'aruf ya. Aku mau memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama aku Indah Wasad. Iya. Aku host di Booster Podcast. Nah Kang, gimana nih Kang kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali ya narasumber kita kali ini. Kang Dindin, sekarang kesibukannya apa nih Kang? Kesibukan dalam hal apa nih? Bebas sih, apa aja. Kalau di kampus kebetulan kan sekarang sudah di semester akhir ya, ujung tombak kuliah. Yeah. Jadi sedang sibuk mengurus skripsi. Tapi ada beberapa organisasi, mungkin organisasi kampus yang masih diikuti, BEM Rema atau BEM tingkat univ, kemudian di DPM fakultas, sama ada komunitas radio di kampus namanya SK Radio. Wow, Gitu. SK Radio. Ya. Ini Kang, ngomong-ngomong tentang radio ya Kang, sebenarnya sih aku langsung ke radio aja gak apa-apa nih. Ke radionya aja. Ke radio ya, nanti. Boleh, jelas. Oke, ngomong-ngomong tentang radio ya Kang, kan sekarang tuh generasi milenial, generasi Z tuh lebih banyak larinya ke YouTube. Ya, ke Instagram gitu ya, ataupun ke media sosial yang lain. Kayak radio tuh jarang gitu yang dengerin radio. Nah, yang pengen aku kepoin nih Kang, kenapa sih radio itu masih eksis sampai sekarang gitu Kang? Oke, mungkin karena yang pertama itu radio tuh gak memerlukan kuota, gak memerlukan internet. Oh iya? Ya kan kalau radionya lewat frekuensi langsung aja kan. Iya. Kamu tinggal colok headset, tinggal dengerin. Iya. Terus sebenarnya kayak aktivitas di mobil, kayak gitu kan orang-orang lagi ke kantor atau lagi ke sekolah, langsung aja auto muterin radio. Ataupun kalau di kalangan masyarakat di warteg atau dimanapun kayak radio dangdut masih suka diputerin. Jadi secara tidak sadar ya radio masih didengarkan lah. Tapi malahan dengan seiringnya waktu gitu sekarang, malah untuk yang minat aja untuk menjadi penyiar radio masih banyak gitu, karena radio makin eksis aja gitu. Selain di radio, mereka mulai mengembangkan di sosial medianya dan lain-lainnya. Wow. Cuman itu tantangan juga sih, tantangan buat radionya. Iya, tantangan buat radionya berarti ya. Nih Kang, aku tuh kepo lagi sih sebenarnya tentang radio nih. Kan radio itu notabene UKM ya, kalau di kampus tuh UKM, unit kegiatan mahasiswa, dan notabene itu bukan merupakan UKM keislaman. Nah, ada gak sih peran dari radio itu sendiri untuk keberlangsungan dakwah di kampus Kang? Oke. Untuk di UKM di SK Radio ya, di SK Radio sendiri ada yang namanya salah satu program itu Muslim Zone. Meskipun dalam seminggu itu cuma sekali, hari Jumat jam 8 sampai jam 10 itu khusus program untuk tentang seputar keislaman seperti itu. Meskipun seperti lagu-lagunya lagu religi, kemudian kita ngambil topik-topik atau tema-tema yang berhubungan dengan keislaman. Wow, berarti walaupun misalkan radio SK ya di kampus seperti itu notabene umum, tapi tetap mendukung keberlangsungan dakwah di kampus ya Kang ya? Betul. Oke Kang, karena Akang ini merupakan, Akang penyiar juga gak sih di SK? Apa? Penyiar juga, Announcer, cuman kalau divisi di SK-nya itu masuknya ke off air sama HRD. Dulu awal masuk itu kan kalau di SK milih mau on air apa off air, milihnya off air. Cuman di tahun kedua nyoba kalau lagi penyiarnya contohnya lagi nggak hadir karena basic pernah belajar juga, ya udahlah nyoba gitu. Cuman nggak profesional di situ. Ini kebetulan banget nih Kang. Sebenarnya aku tuh tertarik juga ya sama radio, dan kemudian kayak pernah belajar juga tentang radio. Tapi ya gitulah, belajarnya online kan, jadi gak ngena gitu. Nah, mumpung ada Kang Dindin di sini, bisa gak sih Kang ajarin aku satu teknik radio aja? Teknik radio maksudnya? Atau misalkan kayak opening radionya, atau opening radio atau closing kayak gitu sih. Nyoba aja gitu. Iya, nyoba nanti. Tapi Kang Dindin contohnya, nanti aku coba. Tapi yang SK aja mungkin. Yang SK aja ya karena ya. Aduh. Tapi ini karena udah lama juga ya nggak jadi announcer, jadi kalau ada salah-salah nggak apa-apa ya. Oke, tapi jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang.
Mungkin kalau ID-nya dulu aja kalau di SK ya. Iya. Station ID atau kita untuk opening. Iya. 107,7 SK FM UPI, The Voice of Campus, it's our radio. Coba. Deg-degan guys. Oke. 107,7 SKFM UPI, The Voice of Campus is our radio. Iya. Betul. Udah cocok kan? Cocok. Itu cuman awalnya aja. Cuman biasanya kalau di opening itu wajib ngenalin diri, terus kita dari radionya apa, programnya apa, sampai jam berapa. Kayak gitu. Nah, tentang radio ini sendiri, aku kepo banget tentang radio. Kang, ada gak sih kayak dinamika organisasi kan pasti ada ya. Nah, dinamika organisasi di radio itu sendiri gimana sih, Kang? Dinamika sebenarnya yang pertama kalau di SK Radio sendiri kebetulan karena kita UKM, jadi selain belajar radio, belajar keorganisasiannya juga. Contohnya kalau saya di HRD, kita ngurusin orang-orangnya gitu ya, ngurusin orang-orangnya gimana kita manage orang biar terus kompak atau terus bekerja gitu di SK tidak hilang-hilangan gitu. Lebih ke kalau di SK sendiri SDM. SDM kita tuh terlalu banyak karena namanya UKM ya, kita nggak bisa menseleksi gitu orang-orang yang bagus masuk. Tapi karena kita UKM, kita menerima gitu orang-orang yang serius sampai akhir kaderisasi, ikutan kaderisasi bisa masuk SK seperti itu. Nah itu karena banyak juga yang masuk, jadi untuk pengaturan job desk-nya itu lumayan berat gitu di situ. Iya sih. Kalau aku cocok gak sih, Kang? Aduh, aku cocok gak sih, Kang, jadi announcer ya? Ya, cocok sih ya. Maksudnya kalau di kita, aku juga kalau di announcer kayaknya jelek gitu ya. Jelek suaranya atau apa. Cuman karena kita punya ciri khas sendiri, kita selalu menekankan itu, kita punya ciri khas sendiri, suara sendiri, ya bagaimana kita aja. Malah jangan sampai kita ngikut-ngikut orang gitu, kita harus punya ciri khas sendiri gitu. Oh, berarti jadi diri sendiri ya? Jadi diri sendiri. Oke. Kang, back to our topic tadi tentang masalah ekonomi ya, di awal aku udah opening kayak gitu. Nah, Kang, aku mohon maaf banget kalau misalkan ada kata-kata aku yang kurang berkenan. Nah, kan Akang ini dulunya itu merupakan anak panti. Mohon maaf banget. Iya, nggak masalah. Anak panti. Nah, yang aku pengen kepo ini, bagaimana gitu ya perjuangan Akang yang asalnya dari anak panti itu bisa kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, di mana UPI itu merupakan universitas pendidikan terbaik gitu di Indonesia, Kang. Gimana sih? Tapi mungkin aku sebelumnya mau meluruskan dulu ya. Jadi kebetulan dulu ikut Forum Anak Jawa Barat. Jadi nama panti asuhan di Indonesia itu sudah ditiadakan. Dirubah, ada yang namanya PSAA atau RPSAA. RPSAA sendiri Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak gitu. Kenapa diganti? Supaya stigma masyarakat kepada panti asuhan itu berbeda, dan si anak yang tinggal itu tidak punya rasa minder gitu. Karena kalau meskipun gak semuanya, ada beberapa orang ketika dia tinggal di panti merasa minder. Nah, makanya supaya menjadi lebih ramah namanya dirubah gitu jadi RPSAA. Itu dulu meluruskan sedikit RPSAA. Kalau pengalaman masuk ke UPI. Iya, jadi kayak perjuangan dari Akang gitu ya, dari awal sampai kok bisa sih masuk UPI kimia lagi gitu. Apa ya? Sebenarnya kalau kesempatan gimana ya? Sebenarnya banyak juga gitu orang-orang yang seperti saya malah lebih ini bisa masuk ya, malah bisa masuk univ yang lebih bagus. Jangan kalau dari saya sendiri dulu, yang pertama mungkin karena lingkungan SMA yang notabene kalau SMA pengen masuk univ lah gitu, lanjut univ dibanding kalau SMK lebih pengen kerja gitu. Nah di situ punya motivasi lebih, pengen masuk univ dan univnya negeri gitu. Karena di SMA karena kayak lebih dituntut masuk univ negeri gitu. Dan sebenarnya dulu pasti ya kalau kita di awal-awal karena ketidaktahuan selalu berpikir takut untuk masuk kuliah tuh karena biaya nantinya. Iya, betul banget. Dan itu dirasakan sih oleh teman-teman saya dan juga adik-adik saya di sana gitu. Cuman kalau saya prinsipnya, saya pengen mencoba dulu. Pengen mencoba dulu, karena saya yakin gitu, Allah lebih tahu ketika saya masuk, berarti Allah tahu bahwa saya mampu nantinya. Kalau saya nggak keterima, berarti Allah tahu ada jalan lain yang lebih baik, dan saya mampunya di hal apa, seperti itu. Berbagai udah dicoba dulu, dan ikut gitu, ada seleksi SNM, ikut, SBM ikut, dan alhamdulillahnya waktu kelas 3 dikasih kesempatan oleh BK untuk ikut bimbel gratis. Sebenarnya itu saya juga benar-benar terima kasih banyak sih ke bimbel tersebut. Harusnya kalau saya bayar gitu di atas 10 juta, kalau saya termasuk mahal ya bimbel segitu. Nah, saya dikasih gratis. Jadi merasa sayang saya diberikan kesempatan lebih, dikasih peluang lebih, tapi saya tidak memaksimalkannya atau tidak memanfaatkannya.
Wow, Masya Allah banget ya. Nih Kang, kan Akang tuh jurusannya kuliah di jurusan Kimia. kimia. Kimia itu identik dengan kayak rumit, abstrak, kayak gitu lah ya, kayak sulit banget. Nah, kenapa sih Akang milih kimia gitu Kang? Alasan memilih kimia ya. Sebenarnya dulu kalau ngomongin cita-cita awal ya, Iya. pengennya tuh masuk ke teknik kimia ITB. Ya, Selalu lah Masya ngebat Allah. kayak gengsi anak SMA di Bandung, ITB Iya, iya. gitu, teknik. Dulu milih teknik kimia, terus pilihan duanya kalau nggak salah lupa lagi teknik lingkungan, pokoknya baru itu, dan pilihan tiga nyoba dah ke UPI gitu. Di Iya. UPI ternyata nggak ada teknik kimia nih, adanya kimia, dan ya kebetulan di sekolah juga nilai kimia yang terbesar gitu. Ya udah pilih kimia gitu. Tapi ternyata setelah masuk kimia ternyata lebih sulit banget gitu ya. Tapi karena emang sekali lagi sih ini jalannya gitu yang Iya, dikasih oleh Allah. ini jalannya. Nih Kang, tadi kan Akang sempat bilang ya kimia itu sulit banget. Nah, sekarang kan Akang udah semester 7 ya? 7, Semester 7. Pernah gak sih? 78, 78. Ya, mau skripsian. Ya, udah skripsian. Nah, Akang pernah gak sih ngerasa salah jurusan, kayak gak kuat banget di kimia kayak gitu? Pernah gak sih? Saya aku pernah. Kalau jurusan kayaknya salah. Kayak- Pernah deh. Pernah. Terus pernah baca artikel juga katanya hampir berapa persen, 90% pasti ngerasain Iya, salah jurusan katanya. Ya pasti di tahun puncak-puncaknya di semester kedua. Iya. Kalau dulu kan baru praktikum itu di semester 2 beda sama sekarang. Iya, Sekarang itu kan semester 1. semester 1 udah. Udah praktikum. Kalau dulu mulainya dari semester 2. Jadi praktikumnya ada gitu, bikin jurnal dan lain-lain, terus pembelajaran, dan salah satunya hal yang saya kurang tuh kan di bahasa Inggris. Iya. Nah, di kimia tuh kayak wajib banget Iya, kan kita asli. bisa bahasa Inggris, makanya Bener. lebih ke bukan salah jurusan sih. Lebih ke apa ya? Nggak Kayak kuat. nggak cocok aja gitu. Iya, Nggak asli. cocok, lebih nggak cocok, bukan salah jurusan, kayak nggak cocok. Atau kayak saya bakal mampu sampai akhir nggak sih? Nah, itu. Malah ada keinginan pengen masuk pindah ikut SBM lagi jurusan ilmu komunikasi sama Asli, bener. manajemen. Pasti kayak anak Sama kimia tuh gitu, pindahnya ke manajemen kalau Iya, ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, bener banget. Sama sih, kayak aku ya rasain. Ya pasti itu ngerasain sih di awal-awal. Nah, Kang, tadi kan Akang udah cerita tentang perjuangan Akang. Aku pengen tahu dan kepo banget nih. Ada gak sih impian, atau bukan ada gak sih, apa sih impian terbesar Akang yang sampai saat ini tuh belum Akang capai dan pengen banget Akang capai? Yang punya target setelah lulus itu, awal banget lulus pengen langsung memberangkatkan orang tua ke Mekah. Masya Itu yang Allah, amin, ya Allah. Mimpi Ya. sekarang yang ya gitu. Maaf kalau takabur ya, sering diucapkan di dalam doa. Iya, Setelah lulus yang benar-benar pengennya sih sebelum lulus gitu ya, dekat-dekat Iya. lulus tuh target itu. gitu. Terus, kan Akang kimia ya, tadi kan Akang kimia. Nah, nanti setelah lulus tuh mau jurusnya ke kimia gitu ya, mau kerja di bidang kimia, atau mau mengembangkan skill Akang sendiri di bidang tadi HRD, announcer, atau kayak gimana Kang? Kalau saya sendiri gimana ya? Lebih ke kalau cerita sama teman-teman nih, kalau Iya. cerita sama teman, kalau orang bilangnya pasti bakal pindah nih gitu, pindah asalnya kimia ke yang lain. Cuman saya kan orangnya tadi tipe coba-coba ya. Iya. Apapun nanti ketika ada lowongan pekerjaan saya bakal coba. Oh, Jadi mau itu di kimia ataupun di bidang lain, tapi di bidang lainnya juga saya fokusnya di tadi karena punya pengalaman lebih di HRD, di Litbang, pengen di HR gitu. Cuman pengen sampingan juga kayak announcer dan lain-lain. wow. Oke Kang, tadi tuh Akang sempat ngomong Akang aktif di organisasi ya Kang. Nah Akang tuh, aku dapat bocoran nih dari orang belakang layar. Jadi mohon maaf, orang belakang layar aku lemes banget. Nah Akang tuh aktif banget di banyak organisasi gitu ya. Akang tuh, apa sih motivasi Akang ikut banyak organisasi? Emang Akang nggak takut gitu, akademik Akang tuh turun? Oke. Motivasinya saya pengen berperan. Itu aja? Pengen berperan. Jadi dari dulu ketika ada suatu event atau organisasi, aku nggak mau sebagai penonton, Oh. tapi aku pengen ada di dalamnya. Wow. Gitu. Dari zaman sekolah sih, kayaknya dari SD. Karena emang orangnya pengen di depan layar mulu meren ya. Oh, Tapi bukan depan layar yang depan layarnya, layar. kayak emang pengen harus terjun langsung gitu. Oh. Gak mau kayak kalau ada pensi cuma ikut penonton dan tapi pengen terlibat aja. Dan aku yakin gitu karena beberapa pengalaman juga ketika udah ikut organisasi ya, kita kayak punya skill lebih, terus pengalaman lebih, sama ada aja gitu nantinya karena kita kenal orang, selalu ada aja peluang-peluang lain
Peluang-peluang lain kayak diberikan sama teman yang belum tentu ketika kita ikut organisasi itu, karena kita nggak kenal sama orang ya, peluang itu bakal ada gitu. Wow. Jadi seneng aja. Dan kalau malah ini cerita dikit ya, dulu dari zaman SD, SMP, SMA tuh nggak pernah sakit, Pak. Nggak pernah sakit gitu, jarang sakit. Tapi sakit itu setelah nggak aktif organisasi. Selalu di kelas 3, di kelas 3, 6, kelas 3 gitu. Setelah nggak ikut organisasi, baru sakit. Oh, berarti nggak ikut organisasi langsung sakit gitu? Tapi ya mungkin, tapi karena Allah sih ya, karena SWT. Cuman selalu begitu gitu kejadiannya. Ya karena mungkin kebiasaannya sudah disebutkan dengan organisasi ya Kang ya. Oke Kang, aku tuh dapat bocoran lagi nih Kang. Katanya Akang ini jago kabaret, benar gak sih? Bukan jago sih, dulu ikut ekskul kabaret waktu SMA. Tapi Akang suka gitu di dunia perkabaretan atau dunia acting? Dunia pendramaan, drama cinta. Wow, kayaknya korban cinta. Dulu seneng sih, seneng gituan ya. Karena dulu ikut kabaret waktu SMA tuh ini sebagai hiburan setelah ikut akademik sama organisasi. Kan organisasi riut-riutan gitu ya, sekolah riut-riutan. Nah itu sebagai apa disebutnya tuh? Refreshing apa? Ya refreshing, bisa lah refreshing kayak gitu ke dunia kabaret. Karena seneng kan ngeluarin keringet banyak, terus happy aja di sana. Wow. Berarti sebagai selingan mungkin ya, sebagai selingan. Ya, selingan, dan kayaknya sekarang udah nggak fokus ke sana sih. Tapi kalau pas kuliah. Boleh gak sih? Boleh gak sih challenge buat jangan sih kayaknya kalau gak challenge sih, cuman kayak berarti kan kalau perkabaretan tuh lebih ke apa ya, bermain peran ya, bermain peran tapi lip sync. Iya, lip sync. Tapi kalau nggak lip sync bisa nggak? Misalkan Akang tuh kayak ekspresi lagi marah-marah gitu, bisa nggak? Kayaknya udah pensiun. Jangan deh kayaknya. Udah guys, jadi nggak bisa. Wow. Bisa lihat-lihat aja kayaknya di IG-nya kalau ada, mungkin kalau masih ada di IG kabaret dulu. Bisa dikepoin IG-nya ya Kang. Aku juga pernah bukan pernah sih, sempat stalking Akang sebelum kita wawancara. Nah, aku lihat Akang tuh ngepost jadi MC kayak gitu ya. Akang tuh emang sering jadi MC atau gimana Kang? Karena dulu juga mungkin karena kan di SK Radio masuk ke off air itu tuh bagian broadcast, reporter, MC dan lain-lain. Jadi awal-awal sih di jurusan kayak lebih dipercaya, anak SK ya udah jadi MC. Terus ada alhamdulillahnya punya ditawarin lah beberapa, kayak waktu di Keluarga Mahasiswa Garut ngadain rampes di Garut. Nah itu cuma nggak terlalu sering, cuman adalah beberapa pengalaman menjadi MC. Oh, berarti asalnya dari Garut guys ya? Oh iya. Ya dodol Garut ya. Dodol Garut. Jadi nanti kalau ketemu lagi bawa dodol Garut ya Kang? Insya Allah. Insya Allah. Kang, udah berapa menit bentar? Udah ya, langsung aja nanti closing statement. Udah mau nanya lagi. Nanti di-cut aja. Oke, nih Kang, karena waktunya udah mau habis ya Kang ya. Nih ada gak sih closing statement dari Akang mungkin buat mahasiswa-mahasiswa yang saat ini kayak mengalami krisis ekonomi, kemudian kayak mereka tuh berpikir untuk berhenti aja lah, aku udah gak kuat kayak gitu. Nah ada gak sih motivasi buat mereka dan closing statement dari Akang sendiri? Oke, mungkin lihat kesini. Gimana ya teman-teman, mungkin dari pengalaman mungkin ya, dari pengalaman saya. Sebenarnya saya nggak orang yang lebih hebat atau orang yang lebih jago atau lebih wow. Banyak banget kekurangan yang masih ada dalam diri gitu ya. Masih rasa malas sebenarnya ada lah ya. Nggak bisa dipungkiri, rasa malas atau rebahan masih ada. Cuman teman-teman gitu yang sekarang masih berjuang, dan saya pun masih berjuang. Ingat, kita nggak sendirian, kita bareng Allah SWT. Teman-teman harus yakin dalam segala kegiatan atau aktivitas kita, Allah selalu bersama kita. Jangan takut besok makan apa, besok kayak gimana, Allah pasti ngasih rezekinya seperti itu. Kalau kita yakin dan berusaha, Allah pasti ngasih sesuai yang kita inginkan. Tapi yakin, kalaupun tidak sesuai yang kita inginkan, Allah pasti ngasih yang lebih baik yang daripada yang kita inginkan. Wow, Masya Allah ya. Jadi kita itu harus yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oke Kang Ahmad ya, Kang Ahmad, aku mau ngomongnya Kang Dindin terus. Kang Ahmad, makasih banyak udah datang di Booster Podcast. Dan buat teman-teman semua jangan lupa follow IG-nya Kang Ahmad di apa? Nanti Ahmad M. Mubarok. Ahmad M. Mubarok, nanti boleh di follow ataupun di stalking IG-nya, ataupun misalkan kalau yang jomblo boleh. Udah punya ya Kang? Makasih juga ya atas kesempatannya.
Udah diajak ngobrol juga di sini. Iya ya. Makasih banyak Kak Ahmad. Seneng banget bisa ketemu sama Kak Ahmad. Dan buat kamu semua yang suka sama videonya, jangan lupa di like. Buat kamu yang mau request kira-kira video selanjutnya mau sama siapa nih narasumbernya, boleh langsung ditulis di kolom komentar. Atau buat kamu semua yang merasa video ini bermanfaat, boleh banget di-share ke keluarganya, ke teman-temannya, ke gebetannya, ke suami atau istrinya kalau misalkan udah nikah, atau kalau misalkan jomblo, ya udahlah, terimain aja. Makasih banyak teman-teman. Dadah.